Bab 454, Akhir Dunia. Aula itu gelap gulita. Di pintu masuk, sesosok tubuh layu berdiri tak bergerak, seolah-olah ia telah berdiri di sana selama bertahun-tahun. Angin bertiup, membawa aura dingin dan suram. Rambut acak-acakan di kepala mayat itu bagaikan rumput liar yang berkibar tak beraturan. Pluto yang perkasa, Resioho, berbalik dan menghadapi bayangan hitam misterius di pintu masuk aula. Rona di wajah pucatnya segera memudar. Dia menatap tamu tak diundang itu dengan tenang, dan sekilas cahaya perlahan muncul di matanya yang kosong, lalu dua sinar cahaya meledak seperti komet melintasi langit. Kekuatan mengerikan seperti itu sungguh dahsyat. Akibatnya saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh langit. Cahaya yang menyilaukan itu benar-benar tampak seperti komet yang menghantam bumi, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, semburat cahaya menyilaukan yang tiba-tiba itu seakan tertutup oleh tirai tebal, dan kehilangan kilaunya dalam sekejap. Dua sinar tajam cahaya ilahi, sebanding dengan sinar komet yang terang, menyerbu ke dalam kegelapan dan ditelan tanpa suara. Selama proses ini, sosok yang layu itu tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bagi Hades perkasa yang telah melangkah ke wilayah dewa leluhur, semua ini menandakan bahaya yang luar biasa. Mengabaikan serangannya, kedua sinar cahaya ilahi itu menghilang seperti setetes air di lautan, tidak meninggalkan jejak, memaksanya untuk bersikap sangat serius. Terjadi keheningan yang mematikan. Bayangan hitam itu berdiri di sana bagaikan pohon mati yang busuk, tidak bergerak. Itu juga tampak seperti sepotong kehampaan. Lambat laun, tampaknya ia menghilang. Jelas sekali ia masih berdiri di sana, tetapi orang-orang tidak dapat merasakan kehadirannya. Walau tampak tenang, tubuh sang Pluto yang perkasa itu justru mulai bergetar pelan, seakan-akan tengah memikul jutaan gunung suci di punggungnya. Wajah pucatnya menjadi semakin pucat, dan kabut hitam berangsur-angsur naik dari wajah tampannya. Tubuh itu seakan kehilangan pusat gravitasinya dan bergoyang pelan, lalu akhirnya tak dapat bertahan lebih lama lagi dan mengambil langkah mundur, diikuti oleh gerakan mundur terus-menerus, perlahan tapi kuat, dengan tiap langkah membawa tekanan yang tak terbayangkan. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Istana surgawi berguncang hebat saat Risio mundur, seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi. Kleter, banyak ubin berwarna coklat kemerahan tertiup dan bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara yang nyaring. Akhirnya, Hades yang perkasa, Risio, mundur ke tengah aula, dan baju besi hitam yang menutupi darah leluhur tiba-tiba menyerbu dan dikenakan di tubuhnya lagi. Yang mengejutkan adalah setelah baju besi hitam itu berkibar, genangan darah di tanah terlihat, tetapi tenggelam oleh kabut hitam yang mengepul dari pintu masuk aula, dan tidak memancarkan cahaya yang melesat ke langit. Dengan suara berdenting, tiga pedang patah di tanah beterbangan ke udara. Hades yang perkasa mengulurkan tangannya dan perlahan mendorongnya ke depan. Kemudian dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tiga pedang patah yang berlumuran darah dewa leluhur berubah menjadi tiga sinar cahaya darah dan melesat ke arah pintu keluar aula. Ding, dang, dan klang. Tiga suara renyah getaran logam terdengar. Sosok layu di dalam kegelapan itu hanya mengulurkan satu tangan dan menjepit ketiga pedang patah di antara jari-jarinya dalam sepersekian detik. Raungan, tubuh ramping Mighty Hades yang mempesona namun cantik bergetar hebat, rambut hitamnya yang sedikit keriting berkibar, dan api tampak menyala di matanya yang kosong. Dia menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jiwa, dan napas kematian memenuhi langit. Ketiga pedang patah itu bersinar terang dan dia memasukkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan ke dalamnya. Akan tetapi, meskipun tubuhnya bergetar hebat,
ketiga pedang patah itu tidak bergerak sedikit pun, dan terjepit erat di antara jemari bayangan hitam itu. Bang! Telapak tangan kering itu bergetar pelan, dan Hades yang perkasa terkejut dan terlempar mundur di tempat. Pada saat yang sama, bayangan hitam itu melemparkan 3 pedang patah ke tanah, menimbulkan suara, ding-dong, dan dia melangkah maju tanpa suara. Ying Xiong yang sedang sekarat pun sadar kembali dan berbicara dengan susah payah setelah melihat situasi ini. Bagus sekali, leluhur tertinggi, tolong pukul dia sampai mati. Tian Waitian dan Ren Wairen yang sekarat juga membuka mata mereka, dan terkejut ketika melihat sosok kurus itu. Pada saat ini, Xiao Chen berkata, "Senior, kami bersedia memberikan 3 peta tulang orakel." Mereka telah mengenali bahwa bayangan hitam itu adalah mayat jahat. Tubuhnya kurus dan bertulang, hanya ada lapisan kulit kuning yang menutupi tulang-tulangnya, seperti kerangka hidup. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini pasti telah mencapai alam dewa leluhur. Dia tahu bahwa dia sedang mencari peta tulang peramal dan memberikannya kepadanya terlebih dahulu. Jika dia terlahir dingin dan acuh tak acuh, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia memiliki sedikit rasa kemanusiaan, mengingat statusnya, saya pikir dia tidak akan mengabaikan masalah di depannya. Gumpalan kabut hitam mengepul di wajah rupawan Hades yang agung dan perkasa, dan wajah pucatnya perlahan-lahan menampakkan jejak darah. Dia melangkah maju lagi dan berkata, "Semua yang ada di sini adalah milikku, dan aku bersedia memberikan peta tulang peramal." Dia adalah seorang pria yang tahu cara maju dan mundur. Meskipun dia telah mencapai levelnya dan sudah bisa memandang rendah para raja dan benua kematian, premis semua ini didasarkan pada fakta bahwa leluhur tidak keluar, jika tidak, dia harus menelan amarahnya. Ia tidak ingin menggagalkan seseorang yang tidak dapat ia tolak. Pluto yang agung, kau sungguh tak tahu malu. Apa yang menjadi milikmu di sini? Kamilah yang menemukan diagram tulang peramal. Ying Xiong berteriak. Hades mengabaikannya begitu saja, matanya yang kelabu mati tanpa emosi apapun saat dia menatap mayat jahat itu dengan tenang. "Semua yang ada di sini milikmu." Suara dingin dan menakutkan itu tampaknya datang dari dunia bawah. Meski sangat lemah dan serak, semua yang hadir merasakan seperti ada guntur yang berdenging di telinga mereka. Awalnya bukan, tapi kemudian semua ini menjadi milikku. Pluto yang perkasa, mengenakan baju besi hitam, tidak menjawab dengan rendah hati maupun sombong. Bang! Baru saja dia selesai bicara, dia ditampar oleh mayat jahat yang layu itu. Meskipun dia dilindungi oleh baju besi hitam, tulang dadanya tetap ambruk di tempat. Hades yang perkasa menghembuskan gas mayat yang kuat dan terbalik sejauh 10 meter. "Kamu!" Dia tidak menyangka pihak lain akan memperlakukannya seperti ini. "Semua ini milikku." Suara mayat jahat yang kering itu lemah, namun menakutkan. Tian Waitian, Ren Wairen, Ying Qiong dan yang lainnya semuanya terkejut ketika mendengar ini. Apakah semuanya miliknya? Mungkinkah mayat jahat ini adalah leluhur yang telah meninggal, pemilik asli istana ini? Ketiga Raja Pohon menggelengkan kepala kepada beberapa orang dan memberikan jawaban negatif. Segera mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. "Semuanya milikku, mengapa aku harus memberikannya kepadaku? Jika aku tertarik, kamu juga akan menjadi milikku." Suara dingin mayat jahat itu bergema jelas di aula. "Kamu, Hades yang perkasa menjelajahi dunia kematian, dan tidak memiliki saingan di bawah leluhur. Bahkan ketika berhadapan dengan leluhur, dia masih bisa melawannya. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Biasanya dia sangat mendominasi, tetapi hari ini dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang bahkan lebih mendominasi daripadanya." Mayat jahat itu B.R. jalan maju tanpa bersuara,
dan ketika melewati Pluto yang agung dan perkasa, dia bahkan tidak memandangnya. Dia langsung menuju Tian Wai Tian, Ren Wai Ren, dan Ying Xiong, dan tangan kanannya yang kering seperti cakar hantu menyapu tubuh mereka. Tiba-tiba, semua diagram tulang orakel yang tersembunyi di tubuh ketiga orang itu terbang keluar dan muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Niat Sujun sulit ditebak, jadi Ying Qiong dan yang lainnya memilih diam saja dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan leluhur tidak terbayangkan. Dia berdiri di aula ini, dan segalanya ditekan. Kabut abu-abu menghilang di kejauhan, dan darah di tanah bahkan lebih gelap. Hades yang perkasa juga terdiam. Mayat jahat itu bergerak mendekat selangkah demi selangkah dan mendekati Risio dalam jarak 3 meter, yang merupakan jarak yang berbahaya. Wajah pucat dan cantik Hades yang agung dan perkasa berkerut sejenak, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Semua yang ada di sini milik leluhur." Setelah berkata demikian, dia melepaskan baju besi hitam yang menutupi tubuhnya dan berkata, "Ini adalah baju besi perang dari leluhur yang telah meninggal. Sekarang, kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Tanpa diduga, mayat jahat itu bahkan tidak melihatnya dan membiarkannya jatuh ke tanah. "Mengapa saya perlu Anda mengirimkannya kepada saya?" Perkataan mayat jahat itu sangat jelas. Jika dia mau, semuanya akan menjadi miliknya, dan Hades tidak perlu mengirimkannya kepadanya. "Leluhur tertinggi, apa yang Anda inginkan?" Meskipun Hades sangat marah, dia berperilaku tenang. Saat dia bertemu seseorang yang lebih mendominasi dan lebih kuat darinya, dia hanya bisa menahan amarahnya. "Aku ingin menaruh seutas saripati ke dalam tubuhmu yang belum dimurnikan." "Tidak." Mendengar ini, wajah Hades tiba-tiba berubah, dan dia segera mundur lebih dari 10 meter dengan nada yang sangat tegas. Ada 3 untai saripati di dalam tubuhnya, yang diserap saat ia melahap sisa-sisa leluhurnya. Mereka berhubungan dengan apakah dia bisa menjadi leluhur di masa mendatang. Mayat jahat itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Keadaan di sekelilingnya gelap gulita, dan dia tidak dapat melihat tangannya di depannya. Dia berjalan menuju Hades yang perkasa selangkah demi selangkah. Hades yang agung dan kuat berubah warna di tempat dan berteriak, "Surgawi dunia bawah." Dunia Hades muncul dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia tidak memilih untuk menyerang, melainkan langsung mundur. Namun, kekuatan mayat jahat itu tidak terbayangkan. Ia mengulurkan satu tangan ke dalam kekosongan dan memenjarakan hidup-hidup dunia bawah Tian Huang yang hilang. Gerbang gelap dunia bawah terbuka lebar. Mayat jahat itu melangkah ke sana dengan perlahan, tenang dan kalem, dengan semangat memandang rendah dunia dan semangat supremasi. Sebelum ini, Pluto yang perkasa pada hari itu adalah sang penguasa, makhluk yang lebih unggul jika dibandingkan dengan sang raja. Akan tetapi, saat berhadapan dengan mayat jahat setingkat dewa leluhur sejati, dia terjatuh dari altar yang tinggi. "Kamu bertindak terlalu jauh." Hades yang perkasa akhirnya berhenti bertahan dan berubah menjadi bermusuhan. Aura mematikan memenuhi tubuhnya saat dia berdiri di luar aula, dengan asap hitam mengepul membubung langsung ke langit. Pada saat yang sama, 30 raja yang kuat muncul diam-diam dan berdiri di sekelilingnya. Mayat jahat itu tampaknya tidak melihat mereka sama sekali, dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Di rongga matanya yang gelap, hanya ada satu risio, mengabaikan lebih dari 30 raja. Membunuh. Pada saat ini, Hades hanya memiliki tatanan yang suram. Kata, "bunuh," membuat suhu turun ke titik ekstrim. Lebih dari 30 raja yang kuat bergegas maju pada saat yang sama. Sang ksatria kematian, yang memegang tombak Hades yang terkenal dan menunggangi kuda Hades dengan kimayat yang bergulir, adalah Or.
Ang pertama yang menyerbu ke depan. Namun, hasilnya mengejutkan. Mayat jahat itu tidak menghindar sama sekali, melainkan terus berjalan lurus ke depan. Menghadapi Death Knight yang menyerbu, ia hanya mengulurkan tangannya yang kering. Terdengar suara embusan yang menyeramkan, dan dia langsung meraih Hades dan Death Knight, mencabik-cabik mereka di udara, dan melemparkan mereka ke samping dengan jabat tangannya. Kekuatan macam apa ini? Seorang raja terkoyak dalam satu pertemuan. Mayat hidup yang mengerikan itu melolong dan mengucapkan kutukan kematian, lalu menyerbu langsung ke sisi mayat jahat itu, memamerkan taring dan cakarnya dengan ganas. Bang! Mayat jahat itu tiba-tiba menoleh, dan rambutnya yang kuning berantakan seperti rumput liar bertindak seperti cambuk untuk menghancurkan kepala mayat hidup itu menjadi berkeping-keping. Boom! Raja Iblis yang ganas itu menjatuhkan neraka yang sangat besar, dan ruang gelap menutupi langit dan bumi. Mayat jahat itu tampaknya tidak melihatnya dan terus bergerak maju. Ketika neraka gelap menyelimuti dirinya, dia dengan tenang menghancurkan neraka itu dan berjalan melewatinya seolah itu adalah hal sepele. Bang! Dia menendang setan itu hingga berkeping-keping. Inilah leluhur yang kuat. Ketika ia mencapai level ini, kekuatannya sulit diukur. Raung! Garis-garis hijau muncul di wajah tampan Hades yang perkasa, dan dia berteriak, "Ayo kita bersama-sama membunuhnya." Kabut hitam yang membumbung tinggi menenggelamkan tempat itu, dan lebih dari 30 raja yang kuat menyerbu ke sana. Seluruh istana surgawi berguncang hebat. Boom! Sebuah istana besar yang tidak jauh dari sana hancur berkeping-keping. Ini adalah istana yang bahkan raja tidak dapat menghancurkannya, tetapi pada saat ini, istana itu dengan mudah dihancurkan oleh mayat jahat seperti kertas. Pada saat yang sama, seekor naga tulang besar dan 4 atau 5 raja terkoyak-koyak dan terlempar ke udara. Tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Inilah penggambaran mayat jahat yang paling realistis saat ini. Raja tidak ada tandingannya di hadapannya. Keduanya tidak berada pada besaran yang sama. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 30 raja dicabik-cabik oleh mayat-mayat jahat itu. Dengan angin sepoi-sepoi, ia berdiri sendirian di tengah lapangan. Meskipun sosoknya kering dan kurus, tekanan tak kasat mata itu sama megahnya dengan luasnya benua. Puluhan istana runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Angin dingin bertiup, dan sekitar 30 raja yang terkoyak itu perlahan-lahan menyusun kembali tubuh boneka mereka. Tubuh dan jiwa mereka tidak hancur sepenuhnya. Tidak mudah bagi orang kuat di level ini untuk mati sepenuhnya. Pada saat yang sama, istana yang runtuh itu perlahan-lahan menata kembali dirinya, seolah-olah memiliki kehidupan dan secara bertahap kembali ke keadaan semula. Mayat jahat itu berjalan menuju Hades yang perkasa selangkah demi selangkah, menyebabkannya mengalami tekanan yang tak terbayangkan. Dunia bawah surga dan bumi. Risio berteriak, dan kegelapan menyelimuti langit dan bumi, menenggelamkan seluruh istana surgawi, menelan mayat-mayat jahat dan lebih dari 30 raja. Perang dimulai. Di dunia bawah Risio, ia memegang sabit besar dan memimpin lebih dari 30 raja untuk berperang melawan mayat-mayat jahat. Gunung Kematian Hitam, yang tingginya 10.000 meter, terus melesat menuju langit, dan bintang-bintang bersinar berjatuhan. Lebih dari 30 raja memamerkan kekuatan gaib mereka, mendominasi keinginan langit dan bumi, dan berubah menjadi langit dan bumi yang agung. Akan tetapi, mayat jahat itu melampaui langit dan bumi, melihat ke bawah keluar langit dan bumi. Kemanapun cakarnya yang kering itu lewat, gunung iblis setinggi 10.000 meter itu runtuh, sungai darah sepanjang 1.000 mil mengering, bintang-bintang yang tak berujung hancur berkeping-keping, dan dunia bawah ia. Sunyi pun runtuh.
Tak ada yang dapat menghentikannya. Akhir dari langit dan dunia bawah, siklus reinkarnasi. Hades yang perkasa menyatu dengan langit dan dunia bawah, menjadi satu dengan dunia ini, dan melepaskan kekuatan magis yang mengerikan. Seluruh dunia tampaknya telah kiamat. Ketika akhir zaman tiba, dunia bawah yang gelap memulai siklus baru. Mayat jahat itu tenggelam oleh langit dan bumi, seolah-olah ada batu kilangan besar yang menghancurkannya. Dunia ini juga akan menua, dan setelah kiamat, akan ada siklus kematian, dan era kegelapan yang baru akan dimulai. Pada saat ini, waktu seakan berhenti, dan kemudian seakan mulai mengalir mundur, dan segala sesuatu di dunia surga dan bumi yang tandus itu musnah. Ya Tuhan, mungkinkah Hades yang agung, Risio, akan menentang keinginan surga dan membunuh Sujun? 1 jam penuh telah berlalu, tetapi mayat jahat itu masih belum menerobos dunia bawah dan muncul. Terjadi keheningan mematikan di istana surgawi. Mayat jahat itu dikepung dan dibunuh oleh lebih dari 30 raja kuat yang dipimpin oleh Raja Neraka Agung, dan tidak pernah kembali dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Bab 455 Sebuah era telah berakhir. Akan ada saatnya langit dan bumi menjadi sangat sunyi. Di dunia bawah yang tandus, segalanya tandus dan gunung, sungai, dan bumi tidak ada lagi. Zaman kegelapan akan segera tiba, bumi membeku, dan gunung-gunung serta sungai-sungai yang rusak tampak suram dan sunyi. Jika 30 raja itu tidak berdiri di belakang Hades yang perkasa, mereka mungkin akan berubah menjadi debu. Semua orang tampaknya telah melakukan perjalanan kembali ke awal mula alam semesta. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur menghilang, dan langit dan bumi berubah menjadi sepasang batu kilangan, menghancurkan semua makhluk hidup dan memusnahkan semua kehidupan. Kelompok Great Power Pluto berdiri di tiang panjang batu kilangan, yang merupakan satu-satunya tempat yang aman. Dan mayat jahat itu terperangkap dalam batu kilangan surga dan bumi, menjalani reinkarnasi, melawan kematian, menjalani penghancuran, dan menikmati rasa sakit pemusnahan saat akhir waktu dan bumi tiba. Badai hitam melanda bumi, memecahkan es dan membuat seluruh negeri kematian tampak sunyi senyap. Langit berakhir, dunia bawah sedang bereinkarnasi, di kerajaanku, bahkan para dewa leluhur tidak dapat menolak perintahku. Hades yang perkasa berdiri di atas angin langit hitam, menatap bumi yang membeku, dan berkata, cepat atau lambat, kerajaanku akan menutupi dunia kematian, menelan 8 gurun, menggantikan jutaan dunia, dan menjadi satu-satunya tanah suci. Biarkan zaman es datang. Saat suara dingin dan kejam dari Hades yang perkasa itu terdengar, batu kilangan surga dan bumi berputar lebih cepat, dan langit serta bumi menyatu untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Batu giling hitam besar menghancurkan semua makhluk hidup. Kulit Pluto yang perkasa lebih putih dari salju, dan tubuhnya seputih es dan batu giok, membuatnya lebih cantik dari wanita. Namun saat ini, dia berdiri tegak di angkasa, menatap bumi bak seorang penguasa, agung tanpa amarah, dan memandang dunia dari atas. Jejak darah perlahan-lahan muncul di wajah cantiknya, dan dia meraung ke langit, aku akan bertanggung jawab atas dunia kematian. Pada saat yang sama, 30 raja di belakangnya juga meraungkan jiwa mereka, dan dunia bawah yang hancur berguncang. Gletser gelap menutupi daratan yang hancur. Bukan tidak mungkin leluhur akan musnah. Ini adalah titik awal baru bagiku untuk menguasai dunia. Pluto yang perkasa, Risio, menatap dunia, matanya yang kosong sedalam dan tak terduga seperti jurang. Angin gelap di langit berangsur-angsur berhenti, dan batu kilangan langit dan bumi pun berhenti berputar. Dunia bawah yang hancur dan hancur seluruhnya tertutup oleh gletser gelap.
Dia tidak akan tahu bahwa apa yang kumiliki adalah harta paling berharga dari leluhur kita, Dark Millstone. Itu bisa membunuhnya. Ada cahaya berkelebat di mata kosong Hades yang agung dan perkasa. Dia mendarat di tanah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Lebih dari 30 raja yang berkuasa mengikuti dari dekat di belakangnya. Angin dingin menderu dan es hitam serta salju beterbangan di langit, membuat mata Anda mustahil untuk dibuka. Hades yang perkasa beserta pengiringnya maju selangkah demi selangkah menuju kedalaman dunia bawah, ingin mengambil tubuh yang hancur dari mayat jahat itu. Kakiku mendarat di atas es dan salju hitam, menimbulkan suara, berderak, dan aliran udara dingin mengalir deras. Namun segera ekspresi Hades yang agung dan perkasa membeku. Di kedalaman dunia bawah yang jauh, sesosok tubuh yang layu berdiri melawan angin dan salju, membelakanginya. Dia kurus, hanya ada lapisan kulit kuning yang menutupi tulang-tulangnya, dan rambutnya yang berwarna kuning hangus berkibar tertiup angin dan salju. Pluto yang agung itu langsung pucat pasi dan berbalik pergi. 30 raja yang kuat di belakangnya menghadap. Api musuh besar, menatap mayat jahat itu dengan gugup, dan menjaga bagian belakang untuk melindungi Resio. Tapi kemana mereka bisa pergi? Ini adalah dunia bawah, kerajaan Hades yang perkasa. Ini adalah dunianya sendiri. Kemanapun dia pergi, dia ditakdirkan untuk berhadapan dengan mayat-mayat jahat. Batu kilangan langit dan bumi, ya, aku menginginkannya. Datanglah suara lemah dari mayat jahat itu, dan perlahan-lahan ia berbalik dan menghadap ke 30 raja. Ia meraih kekosongan, dan dunia menyusut dengan cepat, dan batu kilangan langit dan bumi muncul lagi. Baru saja, itu kamu, itu kamu. Hades yang agung menunjukkan ekspresi ngeri, seolah-olah dia mengetahui sesuatu yang mengerikan. Dia menunjuk mayat jahat itu dan berkata dengan gemetar, "Tadi kamu sedang mendorong batu kilangan langit dan bumi untuk berputar." Mayat jahat itu mengabaikannya sepenuhnya, dan dengan suara, ledakan, ia mencengkeram jiwa surga dan bumi hidup-hidup, menggabungkannya menjadi satu, dan mengubahnya menjadi batu kilangan hitam besar. Tidak. Aku tidak bisa. Hades yang perkasa meraung panik, batu kilangan surga dan bumi telah menyatu dengan dunia bawahku dan berubah menjadi surga dan bumi. Kau tidak dapat mengekstraknya, jika tidak, kerajaan dunia bawahku akan runtuh. Boom! Dunia bawah runtuh, dan energi gelapnya dahsyat. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan cepat melahap semua yang ada di dunia bawah. Boom! Terdengarlah guncangan di angkasa, dan seluruh istana surgawi hampir hancur. Meskipun dapat dibangun kembali, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini keadaannya telah hancur total. Sudah keluar, Ying Xiong berteriak, biarkan Risio dihancurkan. Nafas yang keras itu perlahan menghilang setelah waktu yang lama, dan gas mayat yang tak ada habisnya pun perlahan mengalir pergi. Di depannya, mayat jahat itu berdiri diam di sana. Hades yang perkasa tampak lesu, berlumuran darah, dan tergeletak di tanah. Rambutnya yang panjang dan bergelombang hitam menutupi separuh wajah tampannya, tetapi orang tetap bisa melihat bahwa ia terus-menerus batuk darah, dan tampaknya ia hampir kehabisan tenaga. Dia menggerakkan salah satu tangannya dengan gemetar dan susah payah, dan dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkatnya. Orang bisa membayangkan betapa parah kerusakan yang ditimbulkan oleh kehancuran dunia bawah terhadapnya. Merupakan suatu berkat bahwa dia tidak hancur seluruhnya. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengangkat tangan kirinya dari tanah, dan menunjuk mayat jahat itu dengan tangan gemetar. Giginya gemeretak berulang kali, dan dia hanya bisa mengucapkan satu kata dengan susah payah, kamu. Lebih dari 30 raja semuanya dipukuli dan tergeletak di belakangnya, hidup atau mati mereka tidak diketahui.
Adegan ini sungguh mengejutkan. Oke, oke, Ying Xiong berteriak berulang kali, Rizio, tidak peduli seberapa gilanya dirimu, ayolah, aku, Master Xiong, akan bertarung denganmu selama 300 ronde. Datang saja padaku, aku tidak akan bergerak. Jika kau bisa melukaiku sehelai rambut pun, aku akan mengambil margamu. Orang ini adalah duri dalam daging yang khas. Dia telah disiksa selama lebih dari 50 tahun dan tidak pernah menyerah. Tentu saja, dia tidak bisa lupa untuk mengejek pada saat ini. Mata kosong Hades yang perkasa menatapnya tanpa ampun, tetapi Ying Xiong tidak takut dan meraung, lihat burung itu. Kamu pantas mendapatkan hari ini karma. Batuk. Tian Waitian terbatuk dan berkata kepadanya dengan lembut, dia tidak sedang melihat burung itu, dia sedang melihatmu. Ying Xiong, Keong tanda pagar persen. Diam, suara mayat jahat itu sangat lemah, seolah-olah dia akan mati kapan saja, tetapi meskipun demikian, kata, keras kepala, masih membuat seluruh istana surgawi terasa sangat dingin dan menggigil ketika diucapkan. Dunia kembali sunyi lagi, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Apakah kamu bercanda, HD? Es yang perkasa, yang satu kakinya memasuki alam leluhur, disiksa sampai mati olehnya. Siapakah yang berani menyinggung perasaannya? Dalam keheningan yang mematikan, mayat jahat yang kering itu berjalan tanpa suara menuju Hades yang perkasa. Kau, Rizio menunjukkan ekspresi putus asa. Mayat jahat itu tenang dan acuh tak acuh. Ia berjongkok dan menepuk kepalanya dengan telapak tangannya yang kering. Gas hitam mengepul muncul, kegelapan menyelimuti tempat itu, dan seluruh istana surgawi dipenuhi suasana hikmat dan mematikan. Xiao Chen, Tian Waitian, Ren Wairen, Ying Qiong dan ketiga Raja Manusia Pohon menyaksikan semua ini dengan takjub. Cakar mayat jahat itu tampaknya memiliki kekuatan sihir tak terbatas, menyebabkan energi mayat di Raja Neraka Agung menjadi rusuh, lalu perlahan-lahan mengeluarkan filamen sebening kristal. Itu adalah sinar esensi, yang berasal dari esensi leluhur. Kamu sudah menjadi leluhur, mengapa kamu masih membutuhkannya? Wajah rupawan Hades yang agung dan perkasa dipenuhi dengan kepahitan, dan kemarahan tak lagi cukup untuk menggambarkan suasana hatinya saat itu. Semua yang ada di istana surgawi bisa kuambil. Kenapa kau harus memberitahuku? Suara mayat jahat itu sangat tenang, namun tanpa sengaja menampakkan aura kesombongan. Ada 3 helai saripati leluhur dalam tubuh Hades Agung, tetapi mayat jahat hanya mengambil 1 helai. Hal ini mengejutkan Rizio, tetapi juga membuatnya merasa sedikit lega. Aku mengerti, kamu telah merusak fondasimu, jadi aku mengambil sedikit esensimu. Dia bahkan tidak bisa bergerak saat ini, dan kekuatan spiritualnya telah mengalami pukulan yang serius. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Mengingat kultivasimu tidak mudah, aku tidak akan membunuhmu. 1 tetes esensi sudah cukup untukmu. Mayat jahat itu jarang mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata, matahari bergerak ketika berada di puncaknya, bulan memudar ketika purnama, dan segala sesuatu mengalami kemunduran ketika berkembang. Orang-orang luar itu begitu marah hingga gigi mereka gatal. Mengapa mayat jahat itu tidak membunuh Rizio saja? Mempertahankan orang ini pasti akan menjadi masalah besar di masa mendatang, dan situasi mereka saat ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Mayat jahat itu berjalan ke dalam kegelapan seperti hantu dan hendak menghilang. Leluhur, kau tidak bisa pergi. Kau telah menerima kebaikan kami dan kau harus membalasnya. Seorang Raja Manusia Pohon berteriak. Tian Waitian, Ren Wairen, Ying Qiong dan yang lainnya juga memberikan seluruh tenaganya dan berteriak. Jika mereka membiarkan mayat jahat itu pergi,
nasib mereka akan dapat ditebak. Ini satu-satunya penyelamat mereka. Kamilah yang mempersembahkan 3 bagian tulang peramal. Apakah kau akan melihat kami mati? Kau orang tua yang tidak masuk akal dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kau bahkan membiarkan si bajingan Hades itu pergi, tapi kau malah mendorong kami ke dalam perapian. Orang tidak takut pada apapun saat mereka dalam bahaya. Melihat mayat jahat itu hendak menghilang, beberapa orang berteriak kasar kepada mereka. Mayat jahat itu berhenti dalam kegelapan, melambaikan tangannya ke belakang, dan pembatasan pada 7 orang itu pun langsung dilepaskan. Terima kasih, Sujun. Senior, tolong tinggallah. Aku mohon padamu untuk mengajak kami keluar bersamamu. Senior, kalau kamu tidak membawa kami keluar, kamu akan mendorong kami sampai mati. Namun, mayat jahat itu menghilang dalam sekejap mata. 7 orang berubah warna, tidak masalah. Dia meninggalkan kita jalan keluar. Kemanapun dia lewat, kabut abu-abu tidak bisa mendekat. Orang luar dengan hati-hati menemukan fenomena ini. Ada lorong bebas kabut di istana surgawi. Sialan, kita tidak bisa berjalan seperti ini. Ying Xiong melangkah mendekati kekuatan besar Pluto dan meninju kepalanya, mencoba meledakkannya. Bang! Hades yang perkasa berguling, namun kepalanya tidak pecah sama sekali, ia hanya memuntahkan beberapa suap darah kotor. Ketujuh orang itu terkejut. Risio hampir mencapai akhir hayatnya, tetapi dia masih hidup dan dapat menahan serangan sang raja. Itu sungguh menakutkan. Tian Waitian dan Ren Wairen keduanya adalah tokoh jahat yang terkenal, dan mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Keduanya berguling ke depan. Kedua kakinya menghantam Pluto yang perkasa tepat di antara kedua kakinya. Kedua orang ini sungguh kejam. Ying Xiong menyeringai melihat pemandangan itu dan semakin mengencangkan kakinya. Hades yang perkasa mengerang dan menatap mereka dengan kebencian di matanya yang kosong. Lihat itu, Ying Qiong tampaknya menyadari bahwa dia dimarahi lagi. Dia bergegas menghampiri dengan jengkel dan menendangnya dengan keras. Meskipun ketiga raja pohon itu berwatak baik, mereka telah disiksa sampai mati selama lebih dari 50 tahun, dan mereka menyimpan dendam dalam hati, sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur. Keenam pria itu menghajar Hades yang perkasa, yang telah melangkah ke alam leluhur. Bertarunglah dengan cara apapun untuk melampiaskan amarahmu. Aku akan memukulmu sampai wajahmu berlumuran darah. Kresek, kresek. Ying Xiongke menamparkan Risio dengan keras, hingga menimbulkan suara berdenting keras. Sekalipun wajah cantik itu kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api, ia mulai membengkak pada saat ini. Aku akan menghajarmu hingga berbalut kain besar berwarna-warni. Tian Waitian adalah seorang gangster terkenal di antara para semi-leluhur dunia manusia. Dia dipenuhi roh jahat dan telah dianiaya dan dipermalukan selama lebih dari 50 tahun. Kebencian di hatinya hampir menembus langit, dan dia meninju Pluto yang agung dan kuat itu dengan keras, membuat wajahnya berwarna-warni dan darah serta air liur beterbangan di mana-mana. Namun, meskipun keenam orang itu sangat menderita, sebagian besar esensi, darah, dan energi jiwa mereka telah habis terbakar selama lebih dari 50 tahun penyiksaan. Mereka telah jatuh ke alam semi leluhur dan tidak mampu menghancurkan tubuh Pluto yang agung dan perkasa. Sialan, bocah, kau benar-benar rakus uang. Letakkan pedangmu dan penggal dia untukku. Ying Xiong berbalik dan melihat Xiao Chen membersihkan genangan darah Sujun di tanah. Pedang yang patah itu telah tertangkap di tangannya. Adapun pakaian tempur Sujun, juga dilipat menjadi bentuk persegi, jelas untuk dikemas dan dibawa pergi. Xiao Chen adalah satu-satunya yang tidak disiksa,
jadi kekuatan bertarungnya masih ada. Mendengar hal itu, dia pun berjalan mendekat, mengayunkan pedangnya, dan menebas. Pedang, puff, yang amat tajam itu hanya berhasil memotong tubuh Pluto Agung, namun gagal membelahnya menjadi dua. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya saat seseorang melangkah ke wilayah Sujun. Kuat sekali, tebas dengan kuat, kalau tidak aku akan marah. Tian Waitian mengambil pedang dan bertindak langsung, menebas Pluto yang perkasa itu dengan liar. Pada saat ini, beberapa orang berubah menjadi preman. Mereka telah menderita penyiksaan tidak manusiawi selama lebih dari 50 tahun dan kebencian mereka terlalu kuat. Tidak masalah jika Anda tidak dapat menebangnya. Saya punya solusinya. Tanam pohon di sana. Tian Waitian dan Ying Qiong berbalik dan menemukan bahwa itu adalah salah satu dari 3 raja manusia pohon. Mereka sangat bahagia saat itu. Ini benar-benar kasus macan tutul di antara yang lemah. Raja manusia pohon segera menusukkan dahan-dahan ke dalam luka-luka di Pluto yang agung dan perkasa, membiarkan akar-akarnya menembus luka-luka itu hingga ke Pluto yang agung dan perkasa, menguras kekuatannya. Baiklah, kalian bertiga manusia pohon tua itu urus dia dulu, aku akan mencari bajingan lain untuk berlatih bersama. Ying Xiong melangkah mendekati 30 raja yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan segera menarik iblis yang kuat itu. Sialan, saudaraku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Ia mengayunkan tinjunya dan mulai menyerang dengan liar, sambil terus berkata, kau adalah kerabat dekatku, tetapi kau adalah yang paling kejam. Kau memukulku begitu keras hingga seluruh tubuhku hancur lebih dari 50 tahun yang lalu. Aku akan mencabik-cabikmu. Di sisi lain, Xiao Chen mengeluarkan pohon suci 7 warna dan menanamnya di tubuh Hades yang perkasa. Cahaya ilahi yang berwarna-warni melesat ke langit, dan tak lama kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa benang sebening kristal mengalir keluar dari tubuh Risio dan diserap oleh akar pohon suci. Puff! Melihat situasi ini, Pluto Risio yang hebat memuntahkan 3 suap darah di tempat dan hampir mati karena marah. Bagus, itu adalah esensi dari dewa leluhur. Ayo, hisap beberapa lagi. Setelah melihat situasi ini, Ren Wairen dan Tian Waitian langsung berteriak kegirangan. Oh tidak, ayo pergi. Pada saat itu, seorang raja manusia pohon berteriak, jalan itu akan segera menghilang. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan pernah bisa keluar dan akan terjebak di sini selamanya. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat kabut kelabu hendak menenggelamkan lorong yang kabur itu. Kabut abu-abu adalah hasil hancurnya kekuatan spiritual leluhur yang telah meninggal yang tidak ada habisnya. Bahkan jika seorang raja terperangkap di dalamnya, ia akan terperangkap di sana selamanya. Setelah melihat situasi ini, beberapa orang bergegas keluar dari istana surgawi dan terbang mati-matian di sepanjang lorong yang semakin kabur. Cepat, sudah terlambat. Sialan, kita tidak bisa bepergian melalui luar angkasa di sini, dan kita tidak bisa menembus luar angkasa. Kita harus keluar. Ketujuh orang itu semuanya cemas. Jika mereka tidak bisa keluar, hasilnya bisa ditebak. Lorong itu menjadi semakin kabur dan hampir mustahil untuk mengetahui lorong yang sebenarnya. Pada akhirnya, itu bahkan tidak dapat dilihat sama sekali. Beberapa orang hampir putus asa. Lihat, ada cahaya redup di depan. Kita hampir sampai di pintu keluar. Kita masih di lorong. Melihat sedikit cahaya dalam keputusasaan niscaya membuat cahaya dan harapan kembali menyala dalam hati banyak orang. Itu jalan keluarnya, itu benar-benar jalan keluarnya. Saat mereka hendak mencapai pintu keluar, ketujuhnya menunjukkan kegembiraan yang tulus. Kau tidak bisa lari dari takdir. Pada saat ini,
Suara Pluto yang perkasa terdengar di kedalaman kabut abu-abu. Bahkan jika kau bisa melarikan diri untuk sementara waktu, cepat atau lambat kau akan kembali ke sini dan mengorbankan dirimu untukku. Semuanya bergerak mengikuti lintasan takdir. Suaranya dingin dan menusuk, membuat bulu kuduk orang merinding. Kalau begitu kamu akan menunggu sampai akhir zaman. Pada saat ini, beberapa orang bergegas keluar dari kabut kelabu. Ada kilatan cahaya, dan mereka muncul kembali di dunia kematian. Meskipun dunia ini tidak terlalu terang, bahkan dapat dikatakan penuh dengan roh jahat kematian, pada saat ini setiap orang tampaknya melihat ribuan sinar cahaya dan warna keberuntungan. Dunia kematian saat ini tampak sakral dan damai di mata mereka, dan segala sesuatunya begitu hidup. Tian Wei Tian melolong panjang ke arah langit, dan roh jahat menyerbu dari atas kepalanya, mengganggu awan kelam di langit. Akhirnya keluar, "Awuo, aku, Ying Xiong yang tak tertandingi, kembali." Ying Xiong juga meraung kegirangan. Ketujuhnya sangat bersemangat. Setelah selamat dari bencana, mereka lebih menghargai apapun yang mereka miliki. Ketika mereka melihat ke belakang lagi, tidak ada apapun di belakang mereka. Kabut kelabu itu lenyap tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Ini seharusnya disembunyikan di dunia kecil yang aneh. Kabut kelabu hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Kalau dipikir-pikir, memang seharusnya begitu. Jika tidak, jika terus-menerus menimbulkan kekacauan di benua kematian. Setiap hari, saya khawatir dunia tidak akan pernah damai. Ying Xiong melambaikan tangannya, dan telinga beruangnya berdiri. Dia berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Kita adalah teman yang berbagi hidup dan mati. Ikutlah denganku ke kerajaan iblis, kunjungi wilayahku, dan perlahan-lahan pulihkan kultivasimu. 6 prajurit tingkat raja telah jatuh ke alam semi leluhur dan sangat perlu memperbaiki jiwa dan raga mereka serta memulihkan kekuatan spiritual mereka. Tanpa ragu-ragu, beberapa orang mengikutinya sepanjang jalan. Ini adalah lembah celah kematian. Aku pernah membunuh malaikat kematian di sini. Dalam perjalanan, Ying Xiong terus memperkenalkan gunung dan sungai terkenal yang dilihatnya. Itu adalah sungai Styx, yang mengalir dari bagian terdalam dunia kematian. Tidak seorang pun pernah menemukan sumbernya. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Ying Xiong, dan melihat sungai hitam besar, menderu dan bergelombang. Tidak seorang pun tahu berapa lama itu berlangsung, dengan gelombang besar membumbung ke langit, kabut hitam bergulung-gulung, dan angin dingin menderu-deru. Tragis sekali kejadiannya, tak terlukiskan. Orang yang jahat sekali, desah seorang orang luar, bahkan dengan kecepatan tertinggi mereka, masih butuh waktu setengah hari bagi mereka untuk mencapai kerajaan iblis. Akan tetapi, semua yang terjadi pada sang pahlawan membuatnya merasa sangat tersesat. Tanah Raja Iblis yang dulu makmur kini menjadi tandus. Tidak ada setan yang terlihat sama sekali. Kadang-kadang beberapa kerangka terlihat berkeliaran di dataran kematian. Keheningannya sedikit menakutkan. Kota yang hancur dan puing-puing yang pecah menceritakan betapa hancurnya tempat ini. Kota raja yang dulu megah telah lama hancur, hanya menyisakan fondasi yang rusak. Tidak lagi, kerajaanku hancur, kemana rakyatku pergi? Teriaknya ke langit. Kemudian, dia berubah menjadi meteor dan bergegas ke kedalaman dataran. Dia meraih beberapa kerangka yang berkeliaran dan berteriak, di mana kerajaan iblis? Mengapa ia menghilang? Beberapa makhluk tulang putih gemetar ketakutan dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, kerajaan iblis ini telah hancur. 10.000 tahun sudah cukup untuk mengubah sebuah kerajaan yang kuat menjadi abu ratusan kali. Di bawah kekuatan waktu, tidak ada yang bisa abadi. Dalam 10.000 tahun sejak Ying Qiong menghilang,
banyak hal telah terjadi. Segala sesuatu telah berubah dan segala sesuatu di masa lalu tidak ada lagi. Istriku dan anak-anakku, Ying Xiong berteriak ke langit lalu pingsan. Beberapa orang bergegas mendukungnya, sepenuhnya memahami perasaannya saat itu. Terjebak dalam kabut abu-abu selama 10.000 tahun, berharap keajaiban terjadi, ingin kembali ke negaranya sendiri dan bersatu kembali dengan orang-orang yang dicintainya, tetapi hasilnya kejam. Ayo pergi ke Senchun. Tian Waitian membuat keputusan seperti itu. Dalam kondisi mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melanjutkan menjelajahi bagian terdalam benua kematian. Aku harus menemukan tempat yang aman untuk memulihkan kultivasiku. Jika Anda jatuh ke alam leluhur setengah bawah dan tidak dapat pulih dengan cepat, itu akan sangat berbahaya. Ketiga orang pohon tua itu tidak punya tujuan lain, dan mereka telah melalui kesulitan bersama-sama, jadi mereka mempercayai orang-orang itu dan memutuskan untuk pergi bersama mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka sangat berhati-hati dan waspada. Ketika mereka melihat kota raja, mereka menjauhinya. Saat itu, kondisi mereka tidak layak untuk berperang. Melihat kembali pengalaman ini, sungguh tak tertahankan. Saya terjebak dalam kabut kelabu selama 155 tahun penuh. Lebih dari 100 tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Kehidupan manusia bahkan tidak selama itu. Kehidupan seorang manusia telah berakhir. Surga di balik surga, manusia di balik manusia, raja manusia pohon, dan lain sebagainya tidak begitu sulit untuk dihadapi. Mereka telah mengalami begitu banyak hal sehingga periode waktu tersebut hanyalah momen yang cepat berlalu bagi mereka. Tentu saja prosesnya penuh siksaan. Namun, bagi Xiao Chen, lebih dari 100 tahun telah menghabiskan sebagian besar hidupnya, membuatnya merasa seolah-olah berada di dunia lain, dan ia memiliki segudang emosi dalam hatinya yang sulit untuk diungkapkan. Sulit membayangkan apa yang telah terjadi di tanah Jiushu dan 4 penjuru dunia dalam 100 tahun terakhir. Bagi Xiao Chen, ini adalah waktu yang sangat lama. Setelah lebih dari 150 tahun, saya khawatir banyak orang telah melupakannya. Dalam dunia Kyushu yang kacau dan rumit, pasti banyak hal yang telah terjadi, dan mungkin beberapa wajah yang dikenal mungkin telah meninggal dunia. Setidaknya, semua manusia dari generasi yang sama telah menghilang selamanya. Meskipun Xiao Chen tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia merasa sedih hanya dengan memikirkannya. Hidup ini begitu tidak berarti. Dalam sungai sejarah yang panjang, seluruh era manusia mungkin tidak dapat membuat riak sekecil apapun. Era yang aku kenal sudah berlalu, dan orang-orang seusiaku sudah tidak ada lagi di sini, gumam Xiao Chen dalam hati. Saya tidak tahu berapa banyak kenalan lama yang tersisa, suatu era telah berakhir. Mari kita beristirahat sejenak di Senchun. Kita akan segera kembali ke Kyushu. Ren Wairen tampak lebih tertekan daripada Xiao Chen. Dia diam-diam mengkhawatirkan sesuatu. Bab 456 kembali. Di dunia kematian, awan kelam bergulir. Lebih dari 150 tahun telah berlalu, dan benua itu tidak berubah sama sekali. Di wilayah tengah, beberapa bekas kota kerajaan masih berdiri tegak, megah dan menakutkan. Botol ini berisi darah leluhur. Setelah menyuntikkan niat membunuh ke dalamnya, itu cukup untuk melukai setengah leluhur dengan parah. Dalam perjalanan, orang luar itu dengan lembut menggoyangkan sebuah botol giok hitam kecil, yang bersinar terang. Walaupun badan botolnya hitam dan buram, dan tunduk pada banyak batasan, darah suci di dalamnya masih mekar cemerlang melalui dinding batu giok. Darah merah di dalamnya dapat menembus seluruh dinding dan memantulkan cahaya, sebening batu akik darah. Itu keuntungan besar. Tian Waitian juga menghela nafas dan berkata,
Menambahkan setetes darah leluhur seperti ini saat memurnikan harta karun berharga sudah cukup untuk meningkatkan mutu secara signifikan. Minum setetes ketika Anda menemui kemacetan akan sangat membantu dalam menerobos belenggu. Ying Qiong juga memuji, setetes darah suci memiliki efek ajaib, dan Hades yang perkasa melahap setengah tubuh leluhur, jadi orang bisa membayangkan betapa besar manfaat yang diperolehnya. Saat ini, beberapa semi leluhur dan raja telah terluka parah, dan mereka dapat menggunakan darah ini sebagai panduan untuk memulihkan energi mereka. Tentu saja, itu terutama tergantung pada kerja keras mereka sendiri untuk kembali. Apakah pedang ini benar-benar tidak dapat diperbaiki? Xiao Chen sedikit tidak mau menyerah. Sayang sekali jika 3 pedang yang patah itu dibuang. Jika kita mengorbankan darah leluhur untuk menghubungkannya secara paksa, itu bukan hal yang mustahil. Namun, perlu Anda ketahui bahwa ada formasi pedang misterius yang terukir di dalam pedang tersebut. Jika Anda menghubungkannya secara paksa, saya khawatir diagram formasi internal tidak dapat diperbaiki. Ketiga Raja Pohon secara pribadi mengalami malam mengerikan itu tahun itu. Seorang pria kuat tak dikenal menerobos masuk ke istana surgawi dan bertarung dengan leluhur selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya membunuh leluhur tersebut, tetapi pedangnya hancur dan ditinggalkan di istana surgawi. Pada saat itu, perkataan pria kuat misterius itu tersebar dengan jelas ke seluruh istana surgawi, dan ketiga Raja Manusia Pohon masih mengingatnya dengan jelas hingga hari ini. Pedang itu patah, dan diagram pedang di dalamnya telah hancur. Bahkan jika kita mendapatkan 49 pedang, pedang-pedang itu tidak akan berguna lagi. Lebih baik membuangnya. Xiao Chen sangat tidak ingin mendengar ini. Kini lebih dari separuh dari 49 pedang telah terkumpul. Sayang sekali jika formasi pedang yang sempurna tidak dapat terbentuk karena ketiga pedang tersebut patah. Apakah tidak ada jalan lain? Tian Waitian lahir di dunia manusia dan lebih berpengetahuan daripada Raja Dunia Kematian. Dia berkata, itu tidak berarti tidak ada harapan. Dalam hal teknik pemurnian, mereka termasuk yang terkuat di dunia kultivasi. Dan di dunia itu, yang paling terkenal tentu saja adalah Sekte Pemurnian Senjata. Anda dapat pergi ke sana untuk mencarinya saat waktunya tiba. Ketika melewati daerah yang diperintah oleh Raja Gadis Muda, Tian Waitian dan yang lainnya tidak mengikuti. Xiao Chen pergi jauh ke kota Raja sendirian. Ketika Raja Kerangka berwarna-warni Lian Po melihatnya, dia terkejut. Setelah bertahun-tahun, dia mengira Xiao Chen telah mengalami kecelakaan di dunia kematian. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi setelah lebih dari 100 tahun. Saya tidak percaya, pengalaman Anda sungguh mengejutkan. Ketika Lian Po mengetahui pengalaman mereka, dia mendesah berulang kali. Apakah rajamu telah kembali? Xiao Chen ingin tahu kabar tentang gadis yang mirip Qingqing. Lian Po menggeleng kan kepalanya dan berkata, dia tidak pernah kembali. Hati Xiao Chen hancur saat itu. Hasil ini membuatnya sangat khawatir. Tapi raja kita aman. Kata-kata Lian Po berikutnya membuat Xiao Chen merasa sedikit lega. Pada awalnya, gadis yang diduga sebagai Qingqing bergabung dengan beberapa raja termasuk Yi Tianzong dan berjalan ke bagian terdalam benua kematian, tetapi tidak pernah kembali. Baru 10 tahun yang lalu seorang raja yang berkuasa melarikan diri, terluka parah dan sekarat, dan membawa berita yang membingungkan. Bagian terdalam benua kematian dipenuhi dengan bahaya, dan beberapa raja yang masuk bersama hampir terbunuh. Mereka terjebak dalam peninggalan kuno selama lebih dari 100 tahun. Kalau bukan karena 3 raja perang kerangka di bawah Raja Nona Muda yang bergabung dengan jurang neraka dalam, dan membiarkan mereka bersembunyi dengan aman di dalamnya, saya khawatir mereka semua sudah hancur.
Ratu muda mendapat kesempatan besar, dan Yi Tianzong juga mendapatkan sesuatu, jadi mereka memilih untuk melanjutkan. Adapun satu-satunya raja yang selamat selain mereka berdua, ia memilih mundur dan melarikan diri kembali. Setelah mendengar semua ini, Xiao Chen menghela napas lega. Bagian terdalam benua kematian berbahaya dan aneh. Xiao Chen telah mengalaminya sendiri dan mengetahui bahayanya dengan baik. Sepertinya aku hanya bisa membawa Keke bersamaku untuk mendapatkan kesempatan memasuki bagian terdalam. Tanpa perlindungan Paradise Lost, aku takut aku akan berada dalam bahaya kematian. Dia berpikir dalam hati saat berjalan keluar dari kota raja. Setelah bergabung dengan 6 orang lainnya, mereka memulai perjalanannya lagi, secepat angin, dan akan mencapai Kamimura di hari berikutnya. Baju besi leluhur ini benar-benar harta yang langka. Seorang raja pohon memujinya berulang kali, dan yang lainnya juga menyetujuinya. Baju besi itu bersinar dengan cahaya hitam. Terbuat dari besi hitam ilahi. Tidak terasa kaku saat dikenakan di badan. Sebaliknya, ia sangat fleksibel. Itu jelas merupakan harta karun pertahanan. Cahaya hitam yang berkilauan dan kilauan emasnya yang unik membuatnya tampak sangat luar biasa saat mekar. Bahkan Raja Manusia Pohon dan para pengikutnya tidak bisa melupakannya. Sebenarnya, yang terpenting adalah sinar esensi dewa leluhur yang diserap oleh pohon suci kecil. Jika itu diperoleh oleh Raja Surga ke-9, memasuki alam dewa leluhur tidak akan lagi menjadi kemewahan. Darah, baju besi, dan pedang dewa leluhur yang dibawa keluar dari istana surgawi kali ini bukanlah barang biasa, tetapi jika kita berbicara tentang yang terbaik di antara semuanya, beberapa orang dengan suara bulat setuju bahwa itu pasti sinar esensi dewa leluhur. Panas di mata ke-6 semi leluhur itu tak tersamarkan, tetapi mereka akhirnya menahan diri. Seberapa mudahkah mencapai tingkat ke-9 raja? Lagi pula, jika kamu menjadi serakah karenanya, itu sama saja seperti menggambar lingkaran di sekeliling dirimu sebagai penjara dan membelenggu jiwamu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki harapan untuk menjadi dewa leluhur dalam kehidupan ini. Alam lain dapat ditembus secara paksa, tetapi jika ingin menjadi dewa leluhur, kekuatan bertarung saja tidak cukup. Ada banyak faktor, dan pengaruh terbesar adalah kondisi pikiran. Akhirnya, desa dewa terlihat, dan jejaknya terlihat di kejauhan. Wanginya bunga di musim semi. Dari kejauhan, aku melihat seorang lelaki yang amat centil tengah berbaring di kursi rotan di bawah pohon besar di depan Sencun, mengayunkan kakinya dengan santai dan menyenandungkan sebuah lagu kecil dengan gaya yang amat narsis. Kak Sanyi, tolong berhenti bernyanyi. Kamu membuat anakku menangis lagi. Kier, seorang pria dari klan dewa, berjalan keluar desa dan berkata, silakan kembali ke Jeoshu sesegera mungkin. Tragedi. Apakah ini ketidakberdayaan karena memiliki lagu berkelas yang tidak populer? Jin Sanyi meliriknya dan berkata, Kier, kamu benar-benar punya istri dan melupakan saudaramu. Kamu terlalu vulgar. Kamu telah menjadi orang yang vulgar. Pria dari klan dewa itu marah besar saat itu dan berkata, Saudara Sanyi, kamu seharusnya bersikap baik. Selama bertahun-tahun, bukankah kamu mencuri keledai dan aku mencabut patoknya, dan kamu mengintip dan aku dipukuli? Istriku sekarang berperang denganku. Berapa banyak periuk hitam yang telah kuambil untukmu? Apakah hal-hal ini terjadi? Jin Sanyi berbaring dengan nyaman di kursi rotan, mengedipkan mata bunga persiknya, dan berkata, mengapa aku tidak mengingatnya? Tanda pagar Akeong tanda pagar. Kier tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, seseorang harus memiliki hati nurani. Saudara Sanyi, jangan lupakan asal-usulmu. Aku yang disalahkan di depan, tetapi kamu begitu tenang dan riang,
tidak meninggalkan jejak. Setelah tugas selesai, kamu pergi tanpa jejak, menyembunyikan identitas dan namamu. Jika kamu tidak mengakuinya, mari kita bicarakan ini. Ketika Xiao Chen dan kelompoknya tiba di pintu masuk desa, mereka melihat pemandangan ini. San Yi, kamu benar-benar sudah berkembang. Sekarang kamu punya seseorang yang berdedikasi untuk menanggung kesalahan. Ketika Jin San Yi dan Kier melihat ketujuh orang itu muncul, mereka berteriak. Hantu, kecuali Xiao Chen, keenam orang lainnya disiksa hingga tak bisa dikenali lagi oleh Hades yang perkasa. Tubuh mereka berlumuran darah, terutama iblis Ying Xiong yang tampak sangat ganas. Jin San Yi melompat dengan keras, berlari beberapa langkah, berbalik dan menatap mereka dengan heran dan berkata, Xiao Chen, omong kosong, kau tidak mengenaliku. Ah, kamu tidak mati. Jin San Yi menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan menghampirinya serta menamparnya terlebih dahulu. Kemudian, Tian Wei Tian, Ren Wei Ren, Ying Qiong dan 6 orang lainnya juga datang dan menamparnya beberapa kali tanpa sopan santun. Jin San Yi meringis kesakitan, yakin bahwa Xiao Chen dan yang lainnya telah kembali. Berita itu segera menyebar ke seluruh Senchun. Sekelompok besar orang berlari menghampiri, semuanya menatap ketujuh orang itu dengan heran, lalu mengelilinginya dan bertanya dengan khawatir. Tempat itu tiba-tiba menjadi sangat hidup. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Xiao Chen dan teman-temannya pergi. Semua orang mengira mereka telah mengalami kecelakaan di kedalaman benua kematian, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa mereka akan kembali hari ini. Kakak Xiao Chen, seorang pemuda tampan menerobos kerumunan. Siapa kamu? Saya Tianya. Lebih dari 100 tahun telah berlalu dan anak laki-laki itu telah tumbuh dewasa. Ia bukan lagi anak kecil yang malu-malu memanggilnya Tuan Kerangka saat mereka pertama kali bertemu. Kier, seorang pria hebat dari klan Dewa, telah menikah dan memiliki anak. Dia bukanlah Ratu Yaksa yang disebutkannya, dia juga bukan salah satu raja tertinggi di antara ratusan klan. Dia hanya seorang wanita manusia biasa. Hidup sungguh indah. Wanita biasa dengan tingkat kultivasi rendah ini mampu mengendalikan lelaki besar Kier dari klan Dewa sepenuhnya, dan tampaknya dia sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Anak Kier adalah pria kecil yang sangat menarik dan sangat pintar. Usianya kurang dari 1 tahun, namun dia memanggil Xiao Chen, paman, dengan tidak jelas. Tetapi ketika dia melihat Jin San Yi, dia langsung menangis terseduh-seduh dan sangat sedih. Pada akhirnya, dia malah mulai muntah dan terus memuntahkan susu. Apa yang telah kau lakukan yang keterlaluan bagi manusia dan dewa? Xiao Chen memelototi Jin San Yi. Kier berkata dengan serius sambil memasang wajah getir, Saudara San Yi, tolong jangan muncul di depan anak kita di masa mendatang. Dia tidak menyukaimu, dan tidak ingin mendengar nyanyianmu. Jin San Yi, tanda pagar persen tanda pagar. Kemudian, Xiao Chen menemukan 2 kenalan lainnya, Binglan dan Sumeng. Setelah bertahun-tahun berlalu, kedua gadis itu menjadi lebih cantik, tetapi masih tetap lincah dan cerdas seperti sebelumnya. Mereka datang sambil tersenyum dan menyapa mereka, tetapi mengabaikan Jin San Yi yang berada tepat di sebelah mereka. Apa yang telah terjadi? Xiao Chen bertanya pada Jin San Yi dengan suara rendah. Sayangnya, banyak cerita yang punya alasan untuk menyedihkan. Melihatnya berpura-pura dalam, Xiao Chen benar-benar ingin menendangnya 2 kali. 1000 alasan yang menyedihkan, pada akhirnya cintaku perlahan menjadi tua dalam cerita. Meskipun dia mengatakan ini, mata bunga persik Jin San Yi bersinar. Pergilah ke neraka. Xiao Chen benar-benar ingin mengucapkan 2 kata ini. Sekalipun semua orang di dunia bersedih,
orang ini tidak akan pernah melakukan hal itu. Sekelompok besar orang mengelilingi mereka dan berjalan menuju desa. Para tetua Dewa Limu dan Zhao Ying sudah keluar untuk menyambut mereka setelah mendengar berita itu. Tian Waitian dan Ren Wairen segera berjalan mendekat. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di Jiushu. Setelah berbicara beberapa saat, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi rileks. Xiao Chen tahu tidak akan terjadi sesuatu yang besar. Sebuah jamuan mewah disiapkan, dan penduduk Senchun menyambut mereka kembali dengan penuh antusias, merayakan kelangsungan hidup mereka. Di mana Sapolang? Tian Waitian sangat peduli pada mantan muridnya ini. Sebagian besar api raja yang terbunuh dalam kabut abu-abu dimurnikan oleh Xiao Chen, dan dia meminta bagian kecil yang tersisa, dengan harapan dapat memenuhi keinginan muridnya. Dia pergi ke Kyushu untuk bersenang-senang. Anggota klan dewa di sebelahnya menjawab. Hal ini membuat Tian Waitian dan lainnya tercengang. Orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Siapa yang tahu masalah macam apa yang akan dia timbulkan di Jiushu? Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika Xiao Chen melihat mata Jin Sanyi yang bersinar seperti bunga persik, dia ingin tertawa. Begitu banyak tahun telah berlalu, dan kepribadian orang ini tidak berubah sama sekali. Apakah kamu bercanda? Jin Sanyi sangat tidak puas dan berkata, saudaraku, saya tidak berdaya, dan kamu masih tertawa. Apa yang membuatmu tak berdaya? Saingan kuat yang saya temui membuat saya kehilangan selera makan dan hidup menjadi sangat membosankan. Mendengar perkataan Jin Sanyi, Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Binglan dan Sumeng, lalu bertanya pada Jin Sanyi sambil tersenyum, apakah musuh yang kamu pikirkan bisa hidup dengan baik? Tidak kali ini, lawannya kali ini terlalu kuat. Jin Sanyi menggelengkan kepalanya, tetapi tetap makan dengan lahap di meja. Tokoh besar klan dewa, Kier, berbicara langsung, kali ini, saudara Sanyi harus menyerah. Orang yang disukai Binglan dan Sumeng tidak sebanding dengan 100 juta orang Sanyi yang disatukan. Petik 2. Siapa ini? Mendengar ini, Xiao Chen benar-benar menunjukkan rasa ingin tahunya. Jin Sanyi menggigit hidangan itu dan berkata dengan sedih, Xingtian dan Ciyu. Puff! Xiao Chen langsung menyemprotkan anggur ke mulutnya, untung saja anggur itu hanya menyemprot ke tubuh Jin Sanyi dan tidak memercik ke tempat lain. Xiao Chen turut merasakan kemalangan yang dialami Jin Sanyi. Mengenai visi Binglan dan Sumeng, Xiao Chen sangat mengagumi mereka sehingga dia tidak bisa mengomentarinya. Mereka benar-benar dua gadis yang kuat. Ren Wairen, Tian Waitian dan lainnya menetap di Senchuncang dan mulai berlatih meditasi untuk memulihkan jiwa dan tubuh mereka. Xiao Chen tinggal di sini sebentar, dan kemudian memasuki Jiushu bersama Jin Sanyi, Kier, Tianya dan lainnya. Ketika dia muncul di depan kota mati, Xiao Chen sangat gembira. Sudah hampir 160 tahun sejak dia meninggalkan tanah ini, waktu yang cukup lama bagi orang-orang untuk melupakannya. Setelah muncul di kota mati, Xiao Chen merasa kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia merasa seolah-olah ada api yang membakar seluruh tubuhnya. Bang bang! Jin Sanyi, Kier, Tianya, Binglan, Sumeng dan yang lainnya semuanya terpesona oleh aura kuat yang meletus darinya. Ini adalah, mereka terkejut saat mendapati sebuah pola ajaib muncul di dahi Xiao Chen, seperti mata surgawi, berdiri di sana. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan cahayanya seperti api yang berkobar, menerangi langit dengan kemegahan. Perasaan ini, gumam Xiao Chen, lalu tiba-tiba melayang ke angkasa, terbang ke arah kota mati yang megah dan tinggi,
berdiri di atas tembok kota yang tingginya lebih dari 100 meter, dan tak dapat menahan diri untuk tidak melolong panjang ke arah angkasa. Pola sihir tegak lurus pada dahinya melonjak ke atas dan ke bawah bagaikan mata di surga, dan sinar cahaya melesat keluar.